Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada petang ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, melakukan salat maghrib secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak, dan juga dapat menjadi penggugur dosa dan kesalahan kita yang telah lalu. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti iman, kecintaan dan terima kasih kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita semua, yang mudah-mudahan kita juga betul-betul mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 74 kalau tidak salah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, dan orang-orang yang berkata, yang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dapat difahami dari ayat ini bahwa keluarga yang terdiri dari istri dan anak yang menyejukkan hati adalah keluarga yang bertakwa, yang pemimpinnya adalah orang yang bertakwa. Waja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anak dan istri
yang bertakwa, kepala keluarga yang bertakwa, sebagai pemimpin keluarga yang terdiri dari orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita termasuk ke dalam golongan ini, karena kita baru saja keluar dari bulan Ramadan yang mudah-mudahan berhasil meraih predikat takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Cuma perlu saya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an ada 3 sampel keluarga. Ada 3 model keluarga yang nantinya ini maniel pilih tegai lo dicoy. Yang mana yang mau kita ikuti? Yang mana tipe keluarga yang kita cenderung, yang kita maui? Yang pertama adalah keluarga yang didasari dengan pondasi iman, yang didasari dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang personilnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diimani. Contohnya adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan kita semua. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri dan anaknya adalah orang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok orang yang bertakwa, yang sudah sering kita ingatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dirinya ana abdallah, ana attaqum lillah wa akhsyakum lah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masih di dunia sudah mendapatkan kebahagiaan demi kebahagiaan, meskipun orang melihat bahwa kenyataan hidup yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu pahit. Banyak masalah, banyak hal yang harus dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam peperangan. Nabi pun terluka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah merasakan dirinya seperti orang yang akan mendapatkan bencana besar, akan berhadapan dengan sesuatu yang sangat berat. Tapi istrinya Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, tidak mungkin Allah menimpakan sesuatu kepadamu karena engkau adalah orang baik. Kamu suka menolong, kamu suka membantu dan sebagainya. Kamu suka meringankan beban orang lain, sehingga tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membebanimu dengan sesuatu yang tidak mungkin bisa kamu pikul. Yang kemudian di akhirat pasti akan mendapatkan balasan keimanannya, sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya bahwa walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman
beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka dan setiap orang terkait dengan apa yang mereka kerjakan. Artinya, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdiri dari anak istri yang beriman, dipimpin oleh sosok yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Dan kita berharap semoga kita semua yang keluar dari Ramadan sebagai sosok orang yang bertakwa, anak istri yang bertakwa, beriman, membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Bukan hanya di Ramadan, tetapi diteruskan pasca Ramadan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai satu masalah, pindah ke masalah yang lain. Selesai melaksanakan ibadah yang satu, lakukan ibadah yang lain. Berkesinambungan. Jangan berhenti sehingga kita tidak seperti orang-orang yang hanya beribadah di Ramadan saja. Tapi sesudah Ramadan kembali seperti orang-orang yang tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billahi min dzalik. Tapi hendaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan kita bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita yakin akan janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya setelah Ramadan, karena Tuhan yang kita sembah di Ramadan itu juga yang kita sembah di Syawal dan seterusnya, yang menjanjikan ganjaran pahala yang luar biasa. Sehingga jangan sampai berhenti. Kemudian sampel yang kedua adalah keluarga yang dibangun atas kekafiran. Keluarga yang saling membantu satu sama lain untuk menentang dan menantang Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perintah Allah dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Contoh keluarga Abu Lahab yang disebutkan secara jelas, gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Celakalah Abu Lahab, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasalah dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Dan kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Wa imra'atuh, dan istrinya hammalatal hatab, membawa kayu bakar, penyebar fitnah, mengikuti apa yang disampaikan oleh suaminya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suami istri ini bantu membantu ya, untuk melakukan makar, perbuatan untuk menjauhkan orang dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya juga sama, meskipun pada akhirnya ada di antara mereka yang masuk Islam ya. Tetapi nanti akan kita lihat apakah anak ini mampu membantu bapak dan ibunya.
Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kehidupan Abu Lahab dan keluarganya, dan di akhirat pastinya akan mendapatkan azab sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yasla naran dzata lahab. Dia pasti akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak. Api melumpa-lumpai nasapung Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita terjauh dari tipikal atau golongan keluarga yang kedua ini. Kemudian sampel yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah keluarga yang terdiri dari mukmin dan kafir. Bapak ibunya berbeda. Ada yang beriman, ada yang kafir. Apakah suami yang beriman istrinya kafir, atau istrinya beriman suaminya kafir, atau dua-duanya beriman anaknya kafir, atau anaknya beriman orang tuanya kafir? Yang jelas kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman tidak bisa menyelamatkan orang-orang kafir. Tidak akan mampu menyelamatkan. Contoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut, yang disebutkan dengan jelas dalam surah At-Tahrim, bahwa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, contoh keluarga yang terdiri dari orang beriman dan orang kafir. Di sini Nabi Nuh dan Nabi Lut adalah orang yang beriman, soleh, yang disebut dalam ayat ini. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Keduanya, yakni istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu berada di bawah tanggung jawab dua orang soleh, hamba Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fakhanatahuma, tapi keduanya mengkhianati orang soleh ini, mengkhianati kepala rumah tangganya, kepala keluarga, suaminya, yang dalam Al-Quran disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga, pemimpin bagi istrinya. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Istri jadi pemimpin bagi keluarga. Ya, meskipun dalam kehidupan sosial, dalam interaksi, terkadang ada istri yang jabatannya lebih tinggi dari suami, tapi di rumah dia adalah anggota keluarga yang dipimpin oleh, mungkin dia bawahan dalam satu instansi, tapi Anda tetap di bawah di rumah dari segala hal, ya. Nah, bagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia mengkhianati hamba Allah Subhanahu wa taala, dua nabi Allah yang saleh ini. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Kedua nabi ini, kedua orang saleh ini, kedua pemimpin keluarga ini tidak mampu membantu dua orang istrinya yang pasti mereka cintai.
Tapi karena dia mengkhianati kepala keluarganya, tidak mengikuti apa yang disampaikan olehnya. Tentu kita tidak mungkin mengatakan bahwa Nabi Nuh dan Nabi Lut itu tidak berdakwah kepada istri dan anaknya. Oh, Nabi Nuh disebutkan dalam Al-Quran 950 tahun berdakwah, mengajak. Tapi anak dan istrinya ditetapkan sebagai orang yang masuk neraka. Kenapa? Bukan berarti Nabi Nuh tidak memanggil, sampai akhir hayat anaknya dipanggil. Ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Anak, ikutlah bersama kami dan jangan ikut bersama orang-orang kafir. Tapi anaknya tetap tidak bergeming, tetap ikut bersama orang-orang kafir. Ingin menyelamatkan dirinya dari air bah yang luar biasa, dari banjir yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya Nabi Nuh dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat bahtera yang besar di atas gunung, yang diejek oleh kaumnya. Hujan ngira. Nek bu lopi dia sebulu kalau ke bu lopi koroi dilerongi. Ya, sisa mi disorong. De naise makada eloi pole banjir akan datang banjir dan menyapu semua gunung yang tinggi, termasuk tempat Nabi Nuh membuat perahu yang besar itu. Dan ini adalah rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa menolak kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sesuatu. Termasuk yang biasa kita dengarkan. Kalau kita mau berbicara keadilan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita melihat ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Cicak ya, yang semua makanannya terbang, ya, semua makanannya terbang. Tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala makan yang terbang-terbang. Bukan cicaknya yang terbang mengambil makanan, tidak. Makanannya datang, hap, lalu ditangkap. Ya, kan begitu. Sama dengan ini. Bukan perahu yang mendatangi air, air yang mendatangi perahu. Begitu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa keluarga ini adalah keluarga yang dipimpin oleh orang yang beriman, beramal soleh. Tapi dua orang yang dekat dengannya tidak mengikuti apa yang diperintahkan kepadanya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga keduanya tidak mampu memberikan bantuan dan pertolongan kepada kedua istrinya, termasuk anaknya, termasuk anak yang ketika anaknya tenggelam, Nabi Nuh protes, inna bni min ahli wa inna wa'dakal haqq. Puah, anakku, keluargaku, dan kamu menjanjikan bahwa akan menyelamatkan keluargamu. Anak saya itu keluarga saya, kok tidak selamat? Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, anakmu bukan keluargamu. Inna ibnak laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Anakmu bukan keluargamu karena perbuatannya bukan perbuatan orang soleh, tidak seperti yang kamu perintahkan, tidak melaksanakan apa yang kamu perintahkan, tidak menjauhi apa yang kamu larang. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru di dunia sudah tidak bisa mendapatkan penyelamatan dari orang tuanya. Nah, kemudian contoh yang disebutkan, keluarga yang suaminya kafir, istrinya beriman. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah membuat perumpamaan, contoh
keluarga yang satu beriman, satu kafir, yaitu keluarga Fir'aun. Istrinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, suaminya pemimpinnya orang kafir. Ya, meskipun pada akhirnya mengakui amantu bi Rabbi Musa wa Harun, tapi pengakuannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru di dunia tidak bisa selamat. Dan istrinya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berdoa, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalih wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, bangunkan kami istana di surga, rumah di surga. Selamatkan kami dari Fir'aun, selamatkan kami dari golongan orang-orang zalim. Tetap dia bersabar meskipun suaminya kafir. Tetap dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun nyawa taruhannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh yang seperti ini untuk kita jadikan pelajaran. Anak yang beriman tidak bisa menyelamatkan bapaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa menyelamatkan bapaknya Azar yang sebagai produsen berhala, yang memproduksi berhala dan sekaligus penyembah berhala. Yang diingatkan oleh Nabi Ibrahim, kenapa menyembah sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang kamu buat sendiri? Begitu yang diingatkan, tapi diancam. Sehingga jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketiga sampel atau contoh keluarga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang pertama, yang terdiri dari anak istri yang beriman, anak istri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa, suami-suami yang bertakwa, sehingga satu keluarga masuk surga. Kita berharap seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Tidak cukup hanya kita yang menjadi orang yang beriman. Tidak cukup hanya kita yang datang ke masjid. Tidak cukup tidak mengajak keluarga kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ajak mereka seperti yang dicontohkan oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh. Jangan bilang dek meton nak apa. Sehingga jangan sampai ada di antara kita yang mengatakan bening wedi mapau usus alaikum jajian. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Tetap berupaya, tetap berdoa, doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan akhirnya mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Beriman sehingga keluarga ini semuanya menjadi orang yang beriman, yang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Yang bukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan seperti ini, tapi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa malaikat pun akan mendoakan keluarga yang harmonis itu, keluarga yang dibangun atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang personilnya adalah orang-orang yang beriman, anak istri beriman, yang memimpin adalah pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa malaikat berdoa, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim
innaka antal azizul hakim. Quran surah Ghafir ayat 8. Malaikat berdoa, ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jamaah sekalian, marilah kita menjadi keluarga beriman untuk berpacu menjadi keluarga calon ahli surga, keluarga yang istiqamah di atas kebenaran, keluarga yang penuh kasih sayang dalam ilmu agamanya, mempraktekkan apa yang dia ketahui, suka beribadah, dermawan, berprestasi secara duniawi, menjadi teladan bagi keluarga yang lain. Begini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku adalah yang terbaik untuk menjadi teladan keluarga terbaik. Aku adalah sosok keluarga pemimpin yang membawa keluarganya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ikutilah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi acuan buat kita bagaimana agar keluarga kita menjadi keluarga yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan ini. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb. Fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.